Bismillahirrahmanirrahim. Haykunna jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih limpahkan pada kita sampai dengan detik ini. Alhamdulillah, dengan nikmat dan karunia dari Allah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran dan bahasa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab buku panduan yang kita gunakan, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha, pada jilid yang pertama. Namun sebelum memulai kajian ini, saya tidak lupa berdoa pada Allah dengan seluruh nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabahkan segala doa-doa kita. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan pada kita nikmat taufik dan hidayah, agar kita senantiasa diistiqomahkan di atas Islam, di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah istiqomahkan dan mudahkan kita dalam beramal soleh, dan Allah terima segala bentuk amal soleh yang kita lakukan. Mudah-mudahan kegiatan menuntut ilmu yang kita lakukan di sore hari ini Allah catat menjadi kegiatan yang akan memberatkan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Dan mudah-mudahan Allah catat menjadi satu hujah, penolong buat kita di yaumil qiyamah. Ketika dua kaki anak Adam tidak bisa bergeser di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai ditanya tentang 5 perkara yang diantaranya waktu umurnya dihabiskan untuk apa, kita bisa menjawab di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwasannya nikmat sehat dan nikmat waktu luang yang Allah berikan pada kita gunakan untuk sesuatu yang menambah manfaat kita di akhirat. Dan di antaranya adalah kita gunakan kesehatan dan waktu luang kita untuk menuntut ilmu agama dengan berbagai macam sarana yang Allah mudahkan pada kita di zaman ini. Sampai kita senantiasa berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita jalan kemudahan, agar kita dimudahkan memahami setiap ilmu-ilmu agama yang kita pelajari. Dan kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dengan doa yang selalu kita panjatkan di setiap pagi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dan nantiasa kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan pada kita nikmat sehat wal afiyah, nikmat penjagaan dari segala macam keburukan yang akan menimpa diri kita, atau menimpa agama kita, atau menimpa segala sesuatu di dalam kehidupan dunia kita. Dan nantiasa kita berdoa pada Allah yang pada saat ini kita sudah masuk di tanggal 20 dari bulan Sya'ban. Tinggal kita hitung hari saja, 10 hari mundur dari sekarang. Tidak lama lagi bulan yang kita nanti-nantikan, bulan yang penuh berkah.
bulan diturunkannya Al-Quran akan menjumpai kita. Mudah-mudahan kita sempat bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Dengan kita memanjatkan senantiasa doa pada Allah sebagaimana orang-orang soleh sebelum kita berdoa dengan doa ini. Allahumma salimna li Ramadan wa salimhu lana wa tasalamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah bulan Ramadan kepada kami. Dan ya Allah, kalau kami sampai pada bulan Ramadan, mudahkan kami dalam beramal soleh, dan Engkau terima segala bentuk amal ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Dan yang terakhir, tidak lupa kita berdoa pada Allah dengan seluruh namanya yang husna dan sifatnya yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat tersebarnya virus di negeri kita ini, virus COVID-19. Mudah-mudahan negeri kita, ya Allah, Engkau jadikan kembali menjadi negeri yang aman, negeri yang sejahtera, negeri yang makmur. Allahumma sarif al-bala min hadal balad. Allahumma ja'al hadal balad balad Indonesia baladan aminan mutmainna wa mubaraka ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan negeri kita menjadi negeri yang berkah dan penduduknya penduduk yang salehah, yang saleh dan salihah, yang kembali kepada Allah dari segala macam maksiat, bertobat pada Allah dari segala macam dosa yang mereka lakukan, yang kita semua lakukan. Dan mudah-mudahan nantiasa kita mendekat pada Allah dengan segala bentuk amal soleh yang kita lakukan di dunia ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima segala bentuk amal ibadah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga nantiasa limpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga pada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ahlan wa sahlan bikunna fi hadzal yaum. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat wal afiah. Ahlan wa sahlan jami'an fi hadzal muhadarah. Insyaallah fi hadzal yaum, insyaallah di kesempatan hari ini sanuwasil darsana dirasatal lughatil arabi. Mahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah tabaraka wa taala di hadzal yaum, insyaallah di kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab yang kita akan pelajari dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Tafadhol jami'an, silakan tafadholna, silakan semuanya ummahat. Iftahna kutubakunna, dibuka semua kitabnya dari kitab Durusul Lughah. Waftahna fi ad-darsi as-sabi'a fi ad-darsi as-sabi'i asyara. Fi ad-darsi as-sabi'a asyara. Di pelajaran yang ke-17. Insyaallah dalam kesempatan sore hari ini pembahasan kita masih akan membahas tentang kaidah dari isim jamak. Kaidah dari isim jamak ya. Jamaknya khusus pada isim jamak ghairu akil. Jamak yang tidak berakal. Yang memiliki kaidah bahwasannya jamak isim yang tidak berakal di dalam kalimat dihukumi seperti hukum muannas mufrad. Dan ini tidak boleh dilupakan. Saya ulang kembali dan saya selalu ulang ini karena ini pembahasan terakhir kita. Nanti setelah ini kaidah jamak ghairu akil sudah selesai. Nanti 18 kaidah yang baru lagi. Seorang lagi, Yoma terus ingat ini bahwasannya hukum dari isim jamak ghairu akil, jamak isim yang tidak berakal di dalam kalimat dihukumi seperti hukum muannas mufrad. Sehingga isim isyarah, kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk jamak tidak berakal menggunakan muannas mufrad. Hadihi dan tilka. Hadihi kutubun, kutubun jamak dari kitab. Ini buku-buku, tilka kutubun, itu buku-buku. Kemudian, kata sifat, baik itu sebagai khobar atau na'at. Khobar, yang kedua, na'at, yang ketiga. Untuk jamak tidak berakal, khobar atau na'at, kata sifat yang digunakan adalah na'at atau khobar dalam bentuk mu'annas mufrad. Hingga kalau kita ingin bilang buku-buku itu baru, bahasa Arabnya al-kutubu
jadidatun, bukan jududun. Sifatnya pakai muannas mufrad. Buku-buku itu baru. Kalau jadi naat juga demikian. Al-kutubul jadidatu fil hakibati. Al-kutubul jadidatu fil hakibati. Buku-buku yang baru itu di dalam tas. Al-jadidatunya pakai muannas mufrad, bukan al-jududu. Karena sifat untuk jamak tidak berakal dihukumi sama seperti muannas mufrad. Yang keempat, domir. Kata ganti yang digunakan untuk menggantikan jamak tidak berakal adalah domir muannas mufrad, yaitu hiya. Misal, ainal kutubul jadidah. Ainal kutubul jadidah. Di mana buku-buku baru? Kita bilang hiya fil hakibati. Kita gunakan hiya. Bukan hunna, bukan hum. Bukan pakai jamak. Tapi kita ganti dengan hiya. Karena domir yang digunakan untuk jamak tidak berakal sama dengan muannas mufrad, yaitu hiya. Hiya fil hakibah. Dia maksudnya buku-buku baru itu di dalam tas. Adapun yang kelima adalah isim mausul. Kata sambung. Alladhi yang. Allati yang. Alladina yang. Allati yang. Yang semua. Ini artinya apa? Yang isim mausul. Kata sambung atau isim mausul yang digunakan untuk menyambung jamak tidak berakal adalah muannas mufrad. Jadi yang digunakan adalah allati. Bukan alladina, bukan allati. Misal, al-kutubul lati 'alal maktabi jadidatun. Al-kutubul jadidatul lati 'alal maktabi jadidatun. Kita tidak bilang al-kutubul jadidatu alladina atau apa? Allati. Tidak pakai jamak, tapi pakai muannas mufrad allati, begitu ya. 'Alal maktabi jadidatun. Nah, ini adalah 5 hal yang terjadi pada hukum jamak muannas, pada hukum jamak ghairu akil, jamak tidak berakal ketika dimasukkan di dalam kalimat. Isim isyarah yang digunakan adalah hadihi dan tilka. Khobar dan na'at yang digunakan adalah bentuk muannas mufrad, cukup tambahkan tamar buto, jadidatun, kabirotun, jamilatun, dan seterusnya. Domir yang diganti untuk jamak tidak berakal adalah domir hiya. Adapun yang terakhir isim mausul yang digunakan dalam kalimat untuk menyambung isim tidak berakal adalah allati. Nah, insyaallah ta'ala umahat berkaitan dengan 5 hal ini akan kita bahas dari latihan-latihan pelajaran ke-17 yang sudah disediakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala dalam kitab yang kita gunakan sebagai kitab panduan. Kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqina Biha. Ummahati pula rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita akan membahas latihan yang pertama dari pelajaran ke-17. Tamarin, latihan. Alhamdulillah sudah jadikan PR. Hanya 10% dari umat yang ada yang jawabnya salah. Artinya insya Allah paham semua dari latihan ini. Apa latihannya? Tamarin, latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah dari soal-soal berikut. Dalam latihan ini, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di pekan sebelumnya, dalam latihan ini kita akan mendapatkan faidah tentang penggunaan domir yang digunakan untuk mengganti jamak tidak berakal. Ya, dalam latihan ini saya ulang, kita akan mendapatkan faidah tentang penggunaan domir, kata ganti yang kita gunakan untuk mengganti jamak yang tidak berakal. Kalau isim isyarah, hadihi tilka untuk jamak tidak berakal sudah di pelajaran 16. Bagi yang belum paham atau yang lupa bagaimana isim isyarahnya, bisa rujuk kembali ke pelajaran 16. Kalau berkaitan dengan usad jamaknya dari yang tidak berakal masuk mudzakkar salim ada atau tidak, kembali ke 16 itu pembahasannya. Pembahasan kita sudah lewat yang membentuk jamak tidak berakal, bagaimana caranya, isim isyarah yang digunakan apa, itu sudah lewat di pelajaran 16. Nah, sekarang kita akan bahas yang ketiga, yang kedua yaitu tentang penggunaan domir untuk mengganti jamak tidak berakal. Apa sih domir yang digunakan ini? Soalnya di pelajaran yang di latihan yang pertama dari pelajaran 17 ini. Misal, ainal kutubul jadidah, di mana
buku-buku yang baru itu? Kita akan jawab bebas ya jawabannya. Buku-buku baru itu misal di atas meja. Buku-buku baru itu di atas meja. Nah, buku-buku baru ini kita ganti dengan domir. Domir apa yang kita gunakan? Ini jawabannya ya. Ainal kutubul jadidah hiya 'alal maktabi. Nah, ini faedahnya. Ketika kita ingin menggantikan jamak tidak berakal dengan domir, maka domir yang kita gunakan hiya, bukan hum dan hunna. Hiya 'alal maktabi. Dia di atas meja. Baik, Umar sudah jawab ke saya semua, sudah dikirim ya. Alhamdulillah PR-nya sudah saya koreksi. Sebagian ada yang kirimnya malam-malam sekali belum saya koreksi ya. Oleh karena itu, saya ingin langsung mendengar jawaban Ummahat secara lisan. Kalau kemarin tulisan. Sekarang coba saya ingin dengar langsung Ummahat jawab soal-soal yang sudah ada dalam layar kaca Ummahat masing-masing dengan jawaban lisannya, bukan dengan tulisan. Tafadhol, saya minta iqra'i wa ajibi raqam isnan. Silakan dibaca dan dijawab nomor 2. Baik, di layar monitor saya, ini ada namanya Budim. Itu siapa ya, Budim? Saya Ustadz Dini. Oh, Bu Dini. Ini Budim tulisannya. Iya. Iya. Ya. Baik, silakan Bu. Iqra'i raqam isnan. Saya kira pelajar baru Ibu. Ini namanya Budim soalnya. Nah. Di Mas nama anak saya. Oh, nah, silakan tafadhol. Dim berarti ya. Dim. Iya. Ya, silakan. Dimas. Ya. Liman hadhil buyutul kabiratu. Ulang lagi Bu, maaf tadi terputus, ulang. Liman hadhil buyutul kabiratu. Intonasi pertanyaannya mana, Bu? Ini kan kata-kata apa kalimat tanya ya. Liman hadhil buyutul kabiratu. Nah, itu dia. Liman hadhil buyutul kabiratu. Silakan jawab, Bu, dengan jawaban Ibu ya, bebas. Ya litazirul kabiro. Iya apa? Ya litazirul kabiro. Ya litajiril kabiri. Ingat kalau sudah ada li-nya, jadi kasroh Ibu setelahnya ya. Litaziril kabiro. Kabiri. Kan kabiri sifat. Kalau sifat ngikutin harokat sebelumnya, Ibu. Maaf. Oke. Ya, litaziril kabiri. Ulang lagi lah, salah tadi Ibu. Nah, ulang lagi ya, silakan. Ya litaziril kabiri. Nih, Jamil. Ya litajiril kabiri. Terjemahkan, Bu. Liman hadir buyutul kabirah. Punya milik siapa buku tulis rumah besar ini? Kok jadi buku sih? Siapa buku buku lu punya siapa rumah besar ini? Iya, milik rumah besar. Iya, milik siapa rumah-rumah besar ini? Sahih. Ya litajiril kabiri. Artinya? Dia milik pedagang besar. Iya, sahih. Dia milik pedagang besar. Hakaja Ibu. Barakallahu fiik. Hati-hati ya, Bu ya. Kalau ada li nanti jadi kasrah, Bu Dini. Barakallahu fiik, Bu Dini. Iya. Selanjutnya Bu Dedeh, tafadhol raqam salasa. Ustadz, aku mau tanya. Silakan. Ustadz mau tanya nomor 2. Ya. Itu kalau ada yang langsung jawab, misalnya dia limudi, boleh pakai li apa pakai lil? Iya. Gimana, Bu? Kalau misalnya ada apa? Dia jawab hiya limudiri misalnya. Ya. Itu harusnya lil atau li aja? Lil atau li aja, tergantung Ibu. Bebas. Kalau misalnya mudirnya tidak ada alif lamnya, begini ya, saya tulis di monitor, nah ini, biar saya nggak papan tulis. Biar singkat ya. Begini Bu, kalau Ibu ingin gunakan mudirnya tidak pakai alif lam, berarti nyambung begini. Ya li mudirin. Begini. Oh boleh ya Ustaz. Bentar dulu, sabar ya. Belum selesai nih. Ya. Atau kalau mau ada alif lamnya boleh juga. Begini, lil mudiri. Ini ya. Lil mudiri. Dua-duanya boleh. Hiya lil mudirin atau hiya lil mudiri. Cuma secara makna berbeda. Itu aja. Tapi kalau ditanya boleh? Boleh. Tapi kalau maknanya sama, jawabannya tidak. Karena maknanya beda. Kalau hiya lil mudirin kan nakirah. Yang belakang harus ada tanwin berarti ya Ustaz? Apa? Yang ketika dia tidak pakai alif lam,
Ya. Berarti dia bertanwin bawahnya ya. Iya, bertanwin. Kan kalau tidak ada alif lam berarti bertanwin. Ya, cara makna berbeda. Dia limudirin, artinya dia milik seorang kepala sekolah. Kepala sekolahnya yang mana? Tidak jelas, karena mudirnya nakiroh. Tapi kalau pakai alif lam, ya lil mudiri, dia milik kepala sekolah itu tuh, yang sudah dimaksud orangnya. Karena ada alif lam, mananya khusus. Kalau mudirin tidak ada alif lam, berarti kasroh tanwin. Kalau ada alif lamnya berarti tanwinnya hilang, jadi kasroh tanpa tanwin. Begitu Bu Mega ya, paham ya? Ya, paham Ustaz. Iya, jadi boleh cuma beda makna. Nah, barakallahu fiik. Silakan selanjutnya Iqra'i. Tadi masih ke Bu Dede ya. Ya. Iya Ustaz. Ya, silakan Bu Dede. Salasah. Rokom salasah. Abwabus sayyarati maftuhatun. Jamil. Abwabus sayyarati maftuhatun. Jawaban Ibu apa? Naam, hiya maftuhatun. Ini nam, jamil. Naam. Hiya maftuhatun. Ahsanti. Terjemahkan Ibu. Abwabus sayyarati maftuhah. Apakah pintu-pintu mobil itu terbuka? Jamil. Ya, pintu mobil itu terbuka. Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu. Ahsanti. Bagus jawaban Ibu. Ya, umat perhatikan ya. Abwabus sayyarati maftuhatun. Sayyarati majrur karena sebagai mudhof ilaih dari kata abwab. Apakah pintu-pintu mobil itu terbuka? Naam hiya maftuhatun. Iya, dia terbuka. Kalau tidak, la hiya mughlaqatun. Diganti ininya ya. Tidak, dia tertutup. Boleh seperti itu. Intinya kita ingin membahas apa? Lihat ini. Sayyarah muannas mufrad. Maka digunakan hiya. Domirnya. Nah, sama dengan jama tidak berakal. Buyut. Jama tidak berakal. Walaupun dia muzakkar. Tapi karena tidak berakal. Maka penggunaannya tetap hiya. Semuanya hiya semua. Begitu ya. Faedah kita sedang membahas tentang penggunaan domir pada jama tidak berakal. Selanjutnya rokam arba'ah. Bu Endah. Iqra'i. Aina aqlamul mudasu hiya alal maktab. Ulang Bu, maaf. Tadi terputus. Aina Aqlamul mudarisu Mudari. alal maktabi. Bukan mudarisu. Salah Ibu. Bukan mudarisu. Apa mudarisun ya? Bukan juga. Salah. Sampai Ibu nyerah lah. Baru saya kasih tahu. Coba. Apa? Mudarisu bukan? Mudarisi ya? Kenapa? Mudar? Gimana, Apa tadi? Mudarisi ya? Mudarisi. Iya. Kalau saya tanya kasroh kenapa? Mudarisi. Nah, ini kan mudaf ilaih ya? Iya, mudaf ilaih Bu. Dari kata aklam. Kan kita bilang pulpennya guru itu, pulpennya milik guru itu berarti mudarisnya majrur sebagai mudaf ilaih. Ulang lagi Bu Endah. Yuk. Aina aqlamul mudarisi hiya alal maktabi. Masya Allah. Sahih Bu. Hiya alal maktabi. Barakallahu fiik. Sahih. Coba terjemahkan. Aina aqlamul mudarisi. Di mana pulpen guru itu? Dia di atas meja. Jamil. Di mana pulpen guru itu? Dia di atas meja. Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu. Sahih. Jangan lupa ya. Mudarisi kasrah karena sebagai mudhof ilaih. Iya. Barakallahu fiik Bu Endah. Selanjutnya rokam khamsah. Tafadoli Bu Evi rokam khamsah. Iqra'i. Fadoli. Rokam khamsah. Ainal kilabu hiya fi qafasi. Iya fi. Qafasi. Apa Bu? Qafati. Qafasi. Oh, al-qafas. Nam, al-qafas. Jamil. Hiya fil qafasi. Masya Allah. Ini kosakata baru nih dari Ibu. Nih, yang lainnya barangkali belum tahu ya. Qafas begini tulisannya ya buat tempat yang lain. Ini kosakata baru dari Bu Evi. Qafas bagaimana Ustaz? Qafas begini ya. Tulisannya al-qafas. Al-qafas. Qafaso. Nanti dikira pakai sin. Al-qafas ini. Hiya fil qafas. Qafas itu apa Bu Vivi? Anti qafas.
kandang. Iya, bukan channel TV ya, Qafas ya. Ya, kandang. Betul. Hiya fil qafas. Sahih, qafas itu kandang, Umahat, ya. Buat umat yang tidak tahu ya, qafas itu artinya kandang. Masya Allah. Ainal kilabu hiya fil qafasi. Hasan, terjemahkan, Bu. Di mana anjing-anjing? Dia di kandang. Masya Allah. Sahih, Bu. Dia di kandang. Kilab itu jamak dari kata apa, Bu? Kilabun kok kalbun ya? Iya, jamak. Anjing. Iya, kilab itu jamak dari kata kalbun, anjing. Ya, karena kilab jamak tidak berakal, maka domir digunakan hiya. Sebagaimana tadi Bu Evi jawab ya. Barakallahu fiik Bu Evi, ahsanti, mumtaz. Rokom sitah, nomor 6. Tafadholi selanjutnya Bu Eli. Iqra'i. Bu Eli, rokom sitah. Rokom sita. Ainal hamiru. Ya. Iya fil baiti. Hiya fil Bait. baiti. Waduh. Ya. Yang benar ini, Apa Bu. Bentar, hamiru apa ya? Nama orang bukan Tas. Hamir. Bukan. Keledai ya? Hamir tahu gak Ibu Hamir apa? Hamir jamak dari kata himar. Himar. Keledai, Tat. Iya, keledai. Masa keledai masuk ke rumah? Bukan, Tat. Itu anaknya nama orang. Himar. Bukan nama orang ini. Keledai, ya, bukan nama orang, Ibu. Ya. Keledai kebun. Iya, berarti apa jawab? Masa hiya fil kebun? Kebun bukan bahasa Arab. Coba bagaimana yang betul? Iya fil kebun apa tadi ya, Tat? Nggak tahu saya. Ibu lagi belajar bahasa Arab. Coba belajar. Sudah pernah kita pelajari. Iya. Lupa, Tat. Iya apa ya? Iya fil gobatin. Gobatin apa tadi ya saya? Apa? Gobah. Ini Coba ke gobah. enggak. Gobah. Gobatin apa ya? Ini tadi tulisannya. Saya Ini tulisannya, lihat di layar. Hiya fi gobah. iya, Ini. Ya. Nah, Ibu Iya, yang jawab. panjang. Gini tulisannya benar nggak? Go-nya panjang. Iya. Ya. Enggak, go. Gobatin. Ya. Ibu yang Ya. tulis kok Ibu nggak tahu artinya. Apa ya, Pak? Hah? Gobah itu artinya hutan. Hutan. Iya, hutan. Dari kata goba ya Benar. gibu. Goib. Goib itu nggak kelihatan ya. Kenapa hutan dibilang gobah dalam bahasa Arab? Karena hutan itu kan dipenuhi oleh tumbuhan ya. Jadi kalau orang masuk Tumbuhan. hutan nggak kelihatan. Itu namanya gobah. Nah, gobah itu artinya hutan. Hutan, tak? Iya, Hutan. hutan. Jadi ya fil gobatin. Iya. Fil gobatin. Iya, fil gobati. Gonya panjang, Ibu. Iya, fil gobatin. Nah, kalau ada alif lam nggak bertanwin. Hiya fil gobati. Kalau nggak ada alif lam, Ibu bilang hiya fil gobatin. Begitu. Pulang. Iya, fil gobati. Nah, itu Ibu. Barakallahu fiik. Ahsan. Kalau ada alif lam, jangan lupa ya. Tanwinnya hilang. Tidak mungkin bersatu tanwin dengan alif lam. Nih, artinya Iya, apa coba ulang? Ainal hamiru, artinya? Di mana keledai-keledai itu? Ya, hiya fil gobati. Dia di dalam hutan. Iya, dia ada di dalam hutan. Hakaza. Hutan. Barakallahu fiik Bu Eli. Ahsanti. Serentak. Iya, apa? Jangan lupa ya Bu, Hamirnya bukan nama orang. Kalau nama orang Hamid. Ya, umat buat juga umat ada yang salah. Salah di sini. Hamir dikiranya himar, pakainya huwa. Ini bukan mufrad. Hamir itu jamak. Kata himar, keledai, jamaknya ada dua. Hamir atau humur. Hamir atau humur. Keledai-keledai. Ya, kalau tadi dijawab dengan hiya fil baiti, dia di rumah. Saya nggak tahu rumahnya sebesar apa itu ya. Sampai masuk keledai-keledai. Nah, karena tadi saya singgung ya. Bukan fil baiti, diganti dengan yang lain. Kalau kebun ini Bu, fil hadiqah. Atau boleh tadi fil gobah di hutan. Barakallahu fiik Bu Eli. Selanjutnya Bu Hanisa. Iqra'i rokom sabah. Fadli. Nelfon lagi nggak, Pak? Masih ikut dengan kita Bu Hanisa? Iya. Ya, Ibu sedang menyimak kajian? Iya, menyimak. Iya, silakan. Rokom sabah. Iqra'i Bu Hanisa. Aina kutubuki ya Maryamu. Jamin. Hiya Aina fil fax.
Masya Allah. Hiya fil. Aina kutubuki ya Maryamu hiya fil fasli. Masya Allah. Sahih, barakallahu fiik. Aina kutubuki ya Maryamu hiya fil fasli. Terjemahkan jawaban Ibu. Di mana kitab-kitab kamu, wahai Maryam? Dia di dalam kelas. Nih, hakaza barakallahu fiik. Di mana kitab-kitabmu wahai Maryam? Dia di dalam kelas. Sahih, Bu. Ahsanti, Bu Anissa. Baik. Kutubuki di sini ki pakainya karena Maryam. Kemudian hiya pengganti dari kata kutub karena ini bentuk jamak. Barakallahu fiik Bu Anissa, ahsan. Kemudian raqam 8, nomor 8. Kalau di jawaban saya hiya fil hakibah ya, dia di tas. Boleh apa saja bebas. Kemudian raqam 8, nomor 8, silakan selanjutnya setelah Bu Hanisa. Bu Lia. Fadhali Bu Lia raqam 8. Ini tentang. Halo. Baik, saya ganti yang lainnya. Bu Mega, tafadhali raqam 8, Bu Mega. Bu Mega bisa diaktifkan mic-nya. Silakan. Samania. Aina dafatarut tullabu. Ibu salah harokatnya. Ayo. Aina dafatarut tullabu. Salah juga, bukan dafatar, bukan dafatar. Kalau dafatar nanti nama anime ya, bukan dafatar. Apa ini? Dafatir. Oh, dafatiru. Nah, iya, ulang lagi. Aina dafatirut tullabu. Tulabu salah. Bukan. Oh ya, afan tulabi. Iya, tulabi. Kenapa tulabi? Ya. Aina dafatirut tullabi. Iya, kenapa kasrobinya? Itu mudhof ilaih, Ustaz. Iya, mudhof ilaih Ibu ya. Jangan lupa ya, ini bergabung dia jadi satu ya. Aina dafatirut tullabi. Nah, jawaban Ibu apa? Hiya alal maktabi. Iya, barakallahu fiik. Hiya alal maktabi. Terjemahkan Ibu, silakan. Para pelajar itu. Ulang lagi, Bu. Di mana buku-buku tulis para pelajar itu? Ya. Pelajar itu. Ya. Dia di atas meja. Iya, barakallahu fiik. Hiya alal maktabi, dia di atas meja. Atau dalam layar saya di sini ya, hiya fil fasri, dia di dalam kelas juga boleh. Nah, Bu Mega, perhatikan ya Bu ya, kaidah mudhof ilaih jangan dilupakan ya. Barakallahu fiik. Iya. Kemudian jangan lupa ya, ini baca bukan dafatar, tapi dafatiru, dafatir, ya, dafatir. Sama seperti fanadik dan sebagainya. Baik, tafadhol, raqam 9 setelah Bu Mega, Bu Menik. Bu Menik, tafadholi iqra'i raqam 9. Raqam 9. Aina fanadikus sohiratu. Nah. Hiya khalfal mustasfa. Jamil. Hiya khalfal mustashfa. Masya Allah. Sahih. Ainal fanadikus saghiratu hiya khalfal mustashfa. Terjemahkan jawaban Ibu. Di mana hotel-hotel yang kecil itu? Dia di belakang rumah sakit. Barakallahu fiik. Sahih. Khalfa ya betul. Khalfa di belakang. Masya Allah. Sahih Ibu. Dia di belakang rumah sakit. Masya Allah. Sahih Bu Menik. Asanti. Barakallahu fiik. Ya, umat bisa lihat ya. Ain alfana di kusagira, di mana hotel-hotel kecil itu? Hiya khalfal mustashfa. Mustashfanya tidak jadi mustashfi karena mustashfa isim maksur ada alif bengkongnya ya. Ingat kembali. Kalau kita ganti dengan fi syari'i boleh seperti ini. Dia di jalan. Dia hiya khalfal mustashfa. Khalfa di belakang, dia di belakang rumah sakit. Raqam 10. Asyarah pakai cin. Asyarah. Silakan nomor 10. Selanjutnya Bu Rasa. Iqra'i Bu Rasa raqam 10. Ustaz. Lim hadhil aklamul jadidatu. Ya. Hiya
limudarrisati. Ya, lil mudarisati. Masya Allah. Sahih. Terjemahkan. Milik siapa pulpen yang baru itu? Itu atau milik ini? kolam pulpen. Pulpen Milik itu, siapa? itu atau ini? Itu Ustaz. Itu. Pulpen yang baru itu. Apa, Bu? Dia milik. Ulang lagi terjemahnya. Milik siapa pulpen yang baru itu? Kok itu? Dia. Hadihi artinya apa? Oh iya ini. Iya, ulang lagi. Dia milik kepala sekolah. Iya, sahih ya. Mudarisati kan Ibu ya dijawabnya, lil mudarisah. Iya, lil mudarisah. Iya. Mudarisah siapa? Mudarisati ya. Mudarisah guru. Iya, kalau kepala sekolah mudir, Ibu ya. Apa Ustaz, apa? Iya, barakallahu fiik Bu Rasa, ahsanti. Ya, konsentrasi lagi ya, Bu Rasa ya. Iya, barakallahu fiik, ahsanti Bu Rasa. Baik, umat lihat liman hadil aqlamul jadidah, milik siapa? Liman itu milik siapa? Hadil aqlamul jadidah, pulpen yang baru ini. Dia tadi jawab oleh Bu Rasa, lil mudarrisati. Dia milik guru perempuan. Atau boleh seperti dalam layar umat bisa lihat, dia lil walidin, dia milik walid. Iya, barakallahu fikum umat. Nah, umat bisa lihat di sini ya, kita mendapatkan faedah dari latihan ini bahwasannya lihat semua jawaban yang kita jawab dari latihan ini, domir yang kita gunakan adalah hiya, begitu ya. Padahal yang kita ganti isimnya adalah jamak. Kenapa pakai hiya? Karena jamak yang digunakan jamak tidak berakal. Maka domir digunakan adalah hiya. Seperti yang tadi kita jawab sama-sama ya, dijawab oleh ummahat sekalian. Nah, ini adalah faedah pertama dari latihan pertama dari pelajaran ke-17. Semoga bisa dipahami ya. Silakan sebelum saya masuk ke latihan berikutnya, latihan kedua, barangkali ada yang mau bertanya, tafadholna. Silakan saya berikan kesempatan. Kalau ada yang mau bertanya sampai di latihan pertama ini. Kalau ingin bertanya, tinggal diaktifkan tombol suaranya yang di bawah ya, dipencet bawahnya, kemudian langsung sampaikan soalnya. Kalau tidak ada, kita langsung masuk ke latihan berikutnya. Baik, sebenarnya tidak ada. Langsung. Ustadz Afwan. Silakan. Mau tanya. Ya. Ini Ustadz ya. Untuk yang tidak berakal ini, isim yang jamaknya itu kan dihukumi kepada mu'annas mufrad ya. Betul. Nah, kalau saya lihat di contoh-contoh yang latihan tamarin barusan, memang hampir semua sama. Kalau misalnya ini Ustadz yang nomor 4, aqlamul mudarrisi, itu bukan mufrad mu'annas al-mudarrisinya. Kan Ibu lihat. Sama juga. Nah, perhatikan yang ditanyanya adalah pulpennya, bukan gurunya. Aqlamul, nah mudarrisi hanya sebagai mudhof ilaih. Jadi yang diganti itu adalah hukum mudhofnya, bukan mudhof ilaihnya. Kalau dalam bahasa kita begini Ibu, di mana pulpen guru itu yang ditanya bukan gurunya, tapi pulpennya. Paham Ibu? Guru itu hanya sebagai mudhof ilaih untuk menunjukkan kepemilikan dari pulpen itu. Pulpen itu milik siapa? Milik guru. Makanya berarti mudarris hanya sebagai mudhof ilaih yang menunjukkan kepemilikan. Sehingga pertanyaan domir yang kita gunakan ini kembali ke hukum aqlam, bukan mudarisnya. Aqlam jamak tidak berakal, sehingga digunakan adalah hiya, domir muannas mufrad. Begitu Bu Lia. Paham? Tapi apaan sedikit lagi Ustaz. Ya, tapi kalau misalnya yang nomor 3, kebanyakan yang nomor 1 kan itu memang as-sayyaratul maftuhatu ya. Semuanya muannas mufrad ya, itunya apa? Man'utnya ya. Kalau di sini kan naat man'ut ya Ustaz ya. Itunya apa sifatnya? Disifati dengan apa? Mu'annas mufrad. Ya. Berbeda ya tadi dengan yang nomor contoh nomor 4 tadi. Maksudnya berbeda apanya? Sama aqlam tidak berakal, abwab. Ini kan abwabnya ya. Dilihat pada abwabnya. Ya, pintu-pintu juga jamak tidak berakal, sama. Bedanya di mana maksudnya?
bedanya, saya melihat mungkin salah juga nih bertanyanya. Iya, silakan. Bedanya di ini, sayyaroti maftuhatu sama aqlamul mudarisu. Itu beda ya? Aqlamul mudarisi. Itu beda ya Ustaz ya? Baik, saya tulis di papan tulis ya, biar Ibu lebih jelas ya. Perhatikan Ibu ya. Baik. Iya. Baik Ustaz. Buat faedah buat semuanya juga ya. Baik, perhatikan di papan tulis. Begini buat Bu Lia dan seluruh umahat, perhatikan ya di papan tulis berikut ini. A'abwabu sayyarati maftuhatun. Ingat, pertanyaan saya tambahkan A di depannya. A bertanya, apakah pintu-pintu mobil terbuka? Untuk yang kedua, bentuknya aqlamul mudarisi ya. Benar ya tulisannya? Ustaz. Ya. Ahadil aqlamul mudarisi. Begitu ya? Ahadihi aqlamul mudarisi. Begitu kan ya? Baik, perhatikan untuk semua umahat ya. Nah, Bu Lia dan semuanya, perhatikan. Abwabus sayyarati maftuhatun. Ini yang diterangkan dalam kalimat ini, kata yang diterangkan adalah abwab, pintunya. Dia sebagai mubtada asalnya, sebelum tidak ada ayat, mubtada. Apakah pintu-pintu mobil? Semua mubtadanya kan tidak ada alif lam, boleh. Kenapa? Karena diidofahkan. Mubtada diidofahkan berarti mubtada bentuk idofah. Abwabus sayyarati ini nanti mubtadanya mudhof, dia merangkap mudhof, sayyarati mudhof ilaih. Saya tulis dengan MI ya, biar mudah. Mudhof ilaih. Nah, ini satu kata ini. Pintu-pintu mobil itu maftuha, ini bukan ke mobilnya yang terbuka. Bukan mobilnya yang terbuka. Tapi yang terbuka itu adalah nih, pintunya. Khobarnya. Pintu-pintu mobil itu terbuka. Jadi kalau seandainya saya ganti sayyarahnya dengan rumah, begini ya, saya tulis di bawahnya. Abwabul baiti. Pintu-pintu rumah itu, kan rumah muzakkar ya Bu ya, betul gak? Baiti rumah muzakkar atau muannas? Muzakkar Ustaz. Muzakkar. Berarti kalau saya ingin buat pintu-pintu rumah itu terbuka, yang betul maftuhun atau maftuhatun? Maftuhatun atau maftuhun? Yang mana yang benar menurut Bu? Menurut Ibu yang mana yang benar? Menurut Bu Lia? Apaan, tadi yang mau terbukanya pintu ya Ustaz ya? Coba saya tanya dulu makanya nih. Sini. Abwabul baiti maftuhatun atau maftuhun? Coba pilih dulu. Kalau Ibu bisa milih benar, berarti Ibu tahu mana yang dibuka. Sebentar. Baitul maftuhatu Ustaz. Maftuhatun atau maftuhun? Apaan, abwabu, pintu. Iya, pintu berarti terbuka. Abu-abu. Maftuhatun atau maftuhun? Maftuhatun. Maftuhatun, sahih. Nah, lihat umahat, jadi di sini mudhof ilaih tidak menghukumi setelahnya. Yang terbuka itu pintunya. Jadi kepada siapa dia diidofahkan bebas, mau muzakkar muannas, intinya nanti yang terbuka ini sebagai khobarnya menjelaskan tentang pintunya, bukan mudhof ilaihnya. Sama dengan ini, abwabus sayyarati maftuhah, bukan kepada sayyarahnya, karena sayyarah muannas berarti maftuhah muannas, bukan. Tapi ini menjelaskan pintunya yang jamak tidak berakal, maka dihukumi sifatnya dalam bentuk muannas mufrad. Hal ini sama dengan ini. Aqlamul mudarrisi, misal ya, saya buat begini. Aqlamul mudarrisi, pulpen guru itu baru misalnya. Maka saya tulisnya begini. Aqlamul mudarrisi jadidatun, bukan jadidun. Kenapa jadidatun? Karena baru ini menjelaskan aqlam, bukan mudarisinya. Karena mudarisi hanya sebagai mudhof ilaih untuk menunjukkan kepemilikan. Begitu Bu Lia. Bisa dipahami? Iya. Baik Ustaz, insyaallah. Ya, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Nah,
Silakan sebelum saya masuk kepada latihan berikutnya, barangkali ada pertanyaan dari Ummahat. Falyatafadhal. Silakan. Kalau tidak ada, kita akan bahas latihan berikutnya insyaallah. Baik, saya kira tidak ada yang bertanya. Kita akan masuk pada latihan berikutnya. Tapi sebelumnya kita jeda sejenak ya. Karena di Zoom kita tinggal 1 menit lagi. Sebelum Zoom yang mematikan, maka saya matikan terlebih dahulu. Silakan nanti Ummahat masuk lagi ya. Setelah saya matikan. Kita jeda dulu ya. Jangan kemana-mana. Masih dalam acara kita pelajaran bahasa Arab. InsyaAllah ta'ala. Barakallahu fikum jami'an. Silakan rehat sejenak, minum dulu boleh, snack boleh, tapi jangan makan besar. Barakallahu fikum, silakan masuk kembali. Baik, mata Allah Subhanahu wa taala, latihan pertama tadi sudah kita sama-sama selesaikan ya. Kita mendapatkan faidah tentang penggunaan domir, kata ganti yang kita gunakan untuk menggantikan dari isim jamak tidak berakal adalah domir hiya. Karena kembali ke hukum muannas mufrad. Baik, insyaallah kita lanjutkan ke latihan berikutnya, latihan kedua, tamrinus tsani. Baik, latihan kedua ini adalah berkaitan dengan penggunaan khobar. Penggunaan apa? Khobar untuk isim jamak tidak berakal. Nah, khobar yang kita gunakan untuk jamak tidak berakal seperti apa ya? Umat bisa lihat pada contoh latihan kedua ini. Kalau tadi latihan pertama tentang penggunaan domir, isim isyarah saya ulang, ada di pelajaran 16. Nah, di latihan kedua kita akan belajar tentang penggunaan khobar dalam kalimat untuk menjelaskan tentang jamak tidak berakal. Khobar apa? Itu khobar mufrad, muannas mufrad. Seperti apa? Contohnya begini. Hawil al-mubtada. Hawil artinya ubahlah. Al-mubtada. Al-mubtada artinya kata di awal kalimat. Ini mubtada. Kata benda di awal kalimat. Fi kullin, di dalam setiap minal jumalil atiyah, dari kalimat-kalimat berikut, ila jama'in, kepada bentuk jama'. Ubahlah mubtada di dalam setiap kalimat dari kalimat-kalimat berikut kepada bentuk jama'. Hawilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyah ila jama'. Kita lihat. Misal, al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun artinya pintu itu terbuka. Mana mubtadanya? Mubtada itu ada pada kata al-bab. Lihat umatnya. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Maftuhun namanya khobar. Lihat ketika mubtadanya mufrad, muzakkar mufrad, khobarnya muzakkar mufrad. Tapi ketika mubtadanya dijamakan, lihat ya. Al-abwabu, maka khobarnya bentuknya muannas mufrad. Al-abwabu maftuhatun. Tidak kita bilang al-abwabu maftuhuna. Nah, ini menunjukkan pada kita bahwasannya khobar yang digunakan dalam kalimat untuk menjelaskan jamak tidak berakal, maka khobar yang kita gunakan khobar muannas mufrad. Untuk lebih jelasnya, ya bisa dilihat ke papan tulis berikut ini ya. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat di dalam papan tulis berikut ini. Ubahlah mubtada menjadi bentuk jamak. Perhatikan. Al-babu ini namanya mubtada. Kenapa mubtada? Karena kata al-babu adalah kata benda di awal kalimat dan harus ma'rifat. Ingat, harus ma'rifat. Berarti harus ada alif lam. Kecuali kalau nama orang, isim isyarah, domir tidak usah pakai alif lam ya. Kalau selain itu maka harus pakai alif lam. Nanti mubtada ini umat ubah bentuknya menjadi bentuk jamak. Paham ya? Al-babu maftuhun. Lihat. Pintu itu terbuka. Begini dalam bahasa Arab ya. Al-babu kata yang diterangkan. Maftuhun kata yang menerangkannya. Namanya khobar.
Uma perhatikan, khobar ini, kalau bentuknya satu kata, sudah pernah saya sampaikan, kalau bentuknya khobarnya khobar mufrad satu kata, maka syaratnya khobar ini pertama, harus nakirah, tidak boleh ada alif lamnya. Betul di sini. Harus apa? Harus nakirah, tidak boleh ada alif lam. Karena kalau pakai alif lam, ikutin sebelumnya jadi naat manut. Paham ya? Jadi wajib nakirah. Kemudian yang kedua, harus sama jenis dan bilangan. Artinya begini. Kata terbuka yang ingin kita masukkan dalam kalimat, kita lihat dulu kata yang diterangkannya, apa jenisnya dan apa bilangannya. Al-babu jenisnya muzakkar. Bilangannya jamak. Bilangannya mufrad. Maaf, salah ucap. Bilangannya mufrad. Berarti kata terbuka, dalam bahasa Indonesia terbuka, satu kata ini, maftuhun, yang kita gunakan juga harus muzakkar mufrad. Apa bentuknya? Maftuhun. Tapi ketika Uma jamakkan, al-babu jadi apa? Al-abwab. Begini kan? Al-abwabu. Oh, jamak nih abwabnya. Cara bilangannya dia jamak. Jenisnya muzakkar. Harusnya, lihat ya. Ini kan dia bilangannya jamak ya. Jenisnya muzakkar. Harusnya terbukanya juga harus sama kan? Jamak dan muzakkar. Harusnya kalau jamak muzakkar ya maftuhuna. Biar sama. Maftuhun. Kenapa pakai maftuhun? Karena biar sama Ustaz, kan sama-sama jamak, sama-sama muzakkar. Ini harusnya kan begini. Muzakkar. Ini jelek tulisannya. Muzakkar. Jamak dan muzakkar. Ya pokoknya saya sebutkan ya. Kalau nggak kebaca, pokoknya ini muzakkar. Jamak muzakkar. Sebagaimana umat ingin bilang begini kan. Para pelajar itu rajin. At-tullabu. Tulabnya jamak. Jenisnya muzakkar. Berarti rajinnya juga harus jamak muzakkar. Apa jamak muzakkar? Mujtahiduna. Begitu kan? Benar ini. Kenapa benar? Karena sama-sama jamak, sama-sama muzakkar. Begini kaidahnya. Jadi khobar ini, kalau satu kata dia harus nakirah. Pertama lihat, harus nakirah. Kemudian apa? Harus sama jenis dan bilangannya. Tapi berbeda dengan ini ya, jamak tidak berakal. Jamak tidak berakal, kalau dilihat secara mana jamak dan muzakkar. Tapi hukum dia, ketika melihat ini jamak, oh tapi tidak berakal. Jangan umat bilang ini jamak, kemudian muzakkar. Umat bilangnya, karena dia hukumnya muannas mufrad, langsung muannas jenisnya, mufrad bilangannya. Sehingga khobar yang masuk, ya umat masukkan dalam kalimat, harus khobar muannas mufrad. Bukan maftuhuna. Yang betul apa? Al-abwabu maftuhatun. Nah ini khobar yang terjadi untuk jamak tidak berakal. Jadi tidak dihukumi dengan jamak, tapi dihukumi muannas mufrad. Hakada. Paham ya? Paham tunai insyaallah. Paham Ustaz bisa. Baik, ini pembahasan yang ketiga tentang penggunaan khobar dalam kalimat sempurna. Langsung saja kita masuk ke latihannya dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Ada yang mau tanya tidak? Tidak ada ya? Langsung masuk ke latihannya. Karena ummahat ubah mubtada dalam kalimat ini menjadi bentuk jamak. Kemudian berikan khobarnya ya yang sesuai. Tafadhol iqra'i raqam wahid. Silakan dibaca nomor 1. Tadi terakhir di bawah sampai di Burasa ya. Sekarang Buretna. Silakan Buretna raqam wahid. Buretna bisa diaktifkan mic-nya.
Hada qalamun jadidun. Amin. Silakan Ibu ubah menjadi bentuk jamak. Hadihi aqlamun jadidatun. Masya Allah. Sahih Ibu. Hadihi aqlamun jadidatun. Mumtaz. Ahsan. Terjemahkan. Hada qalamun jadidun. Ini pulpen baru. Amin. Ini pulpen yang baru. Iya, barakallahu fiik. Hada qalamun jadid. Ini pulpen baru. Hadihi aqlamun jadidah. Ini pulpen-pulpen baru. Ya, Ibu bisa lihat ya. Kata sifat yang digunakan untuk jamak tidak berakal. Kata sifatnya muannas mufrad. Iya, barakallahu fiik, Bu. Bu Ratna. Santi. Baik umat, untuk kalimat ini hada qalamun jadid, hadanya mubtada, qalamunnya khobar, jadidunnya dia naat ya. Ini juga sama, hadihi mubtada, aqlamun khobar, jadidah, dia sebagai naat atau sifatnya. Tafadhol raqam isnan, nomor 2 sekarang, setelahnya Bu Adis. Tafadholi Bu Adis, raqam isnan. Bisa diaktifkan Bu Adis mic-nya. Silakan Bu Adis, raqam isnan. Ya, kedengaran Ustaz? Iya Bu, terdengar. Silakan. Oke, ya. Nomor 2 ya. Iya, isnan. 6. An-najmu jamilun. Amin. An-nujumu jamilatun. Hakaza barakallahu fiik. An-najmu jamilun. Kalau kita jamakan menjadi an-nujum. Sahih. An-nujumu jamilatun. Jamil. Sahih. Terjemahkan Bu. An-najmu jamil. Bintang yang indah. Bukan gitu. Bintang itu indah. Iya, kalau Ibu bilang bintang indah itu frase dalam bahasa kita, bukan kalimat. Bintang itu indah. Ulang lagi. Bintang itu indah. Iya. Bintang-bintang itu indah. Iya, hakaza barakallahu fiik. Bintang-bintang itu indah. Asanti Bu Adis, barakallahu fiik. Ustaz, sebenarnya saya ada yang mau saya tanyakan. Silakan. Tapi tadi saya belum, tapi pelajaran yang nomor 1 tadi boleh Ustaz? Iya, silakan, boleh. Di latihan 1 ya, maksudnya, bukan pelajaran 1. Iya, betul. Silakan. Jadi saya ada kesalahan itu di nomor 5, ya. Nomor 7. Ya. Jawaban saya adalah hiya fi aina kutubuki ya Maryam. Saya menjawab hiya fil hatibati. Nah, di sini itu hatibati maksudnya saya di dalam tas saya kan, ya. Tetapi ini saya salah gitu ya. Jadi bagaimana kalau misalnya, jadi kalau memang dia memakai domir, apakah itu memang tidak diperboleh memakai alif lam gitu? Iya, begitu Ibu. Sahih, barakallahu fiik. Ya, buat faedah buat semuanya lagi ya. Perhatikan buat Bu Adis dan semua ummahat. Baik. Nah, kata benda isim kalau seandainya sudah dimasukkan kepada domir, contoh tadi hakibati. Nah, ini kan hakibati adalah gabungan antara kata hakibah dengan domir saya. Begitu Ibu ya, hakibati. Tas saya. Begitu kan? Ya. Baik, kepada Bu Adi dan saudara umat, kalau saya bilang tas saya, tasnya sudah umum atau khusus? Sebentar, kok hilang? Baik. Terdengar ya, suara saya ya?
Tadi terputus ya. Ya, Ya. baik. Perhatikan. Hakibati, kata hakibati. Tas saya, kalau tas saya itu sudah umum atau khusus? Masih umum atau sudah khusus? Khusus. Khusus. Kalau sudah khusus berarti tidak boleh ada alif lam lagi. Karena fungsi dari alif lam itu adalah memberikan makna umum menjadi khusus. Kalau seperti ini maka yang menjadikan dia khusus ada dua. Apa? Yang pertama alif lam, yang kedua ya menunjukkan saya. Nah, dalam bahasa Arab tidak boleh ada satu kata dua ma'rifat. Itu tidak boleh. Oleh karena itu kalau ada isim sudah disandarkan pada domir, tidak boleh dimasukkan alif lam. Begitu Bu Adis. Baik. Paham Ibu ya? Oke. Baik Ya, itu hakibati, hakibatuka, hakibatuhu. Semua isim masuk kepada domir maka dia ma'rifat, tidak boleh ditambahkan al. Begitu Ibu. Paham ya? Baik. Ya, Ya. barakallah. Jadi kalau misalnya kita memakai nama, Ustaz? Ya? Kalau kita memakai nama. Nama sudah jelas belum? Jelas. Berarti boleh nggak pakai alif lam? Tidak. Tidak boleh. Fungsinya apa alif lam ini? Kecuali kalau ibu punya anak dua. Satu Muhammad Fatih, satu Muhammad Faris misalnya. Ibu panggil, Muhammad. Yang mana nih ibu nih? Muhammad Fatih atau Faris? Ibu panggil Al Muhammad. Kayak gitu tuh. Ya Muhammad. Itu boleh. Tapi kalau secara asal Muhammad ya sudah jelas. Tidak usah pakai alif lam. Begitu ibu. Paham? Baik. Ya, udah. Ya, barakallahu fiik. Ahsan. Jadi setiap isim yang sudah ma'rifat maka tidak boleh ditambahkan alif lam. Itu maksudnya. Ya, barakallahu fiik Bu Adis. Ahsanti. Cukup Ibu pertanyaannya itu aja? Iya, cukup Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Kalau begitu kita bisa langsung masuk ke selanjutnya ya. Latihan berikutnya. Silakan. Rokam salasah nomor 3 setelah Bu Adis. Setelah Bu Adis, tafadhali selanjutnya Bu Sari. Setelah Bu Sari, rokam salasah. Salasah. Zalika kitabun qadimun. Ya. Tilka kutubun qadimatun. Masya Allah. Sahih Ibu, mumtaz, bagus sekali. Dzalika kitabun qadimun, ketika kita jamakkan menjadi tilka kutubun qadimatun. Masya Allah. Sahih, terjemahkan. Itu kitab yang lama. Betul. Kitab-kitab itu kitab lama. Ulang bagaimana terjemahnya yang ini atau lagi? Kitab-kitab itu kitab lama. Kitab-kitab itu kitab lama. Bagaimana? Bukan begitu terjemahnya. Tilka kutubun qadimah. Itu kitab-kitab lama. Begitu Bu terjemahnya ya. Itu kitab-kitab lama. Nah, itu dia begitu Bu. Barakallahu fiik. Itu kitab-kitab lama, bukan kitab-kitab itu kitab lama, bukan. Ya, karena kutub di sini bukan sebagai badal. Jadi terjemahkannya itunya dulu baru kitabnya. Hak aja Ibu, barakallahu fiik Bu Sari ya. 6. Selanjutnya ada iklan roti nih Bu ya. 6. Ya, barakallahu fiik Bu Sari. Silakan rokom arbah. Nomor 4. Kanannya Bu Sari, bawahnya Bu Vivi. Bu Vivi rokom arbah. Rokom arba'ah. 6. Zalikal baitu jamilun. 6. Tilkal buyutu jamilatun. Iya, santi barakallahu fiik. Tilkal buyutu jamilatun. Ya, teman ya, baitunya diubah menjadi buyut, jadi bentuk jamak. Isim isyarahnya kita gunakan tilka, sifatnya jadi muannas mufrad jamilatun. Sahih. Terjemahkan Ibu. Zalikal baitu jamilun artinya? Rumah itu indah. Rumah itu indah. Sahih. Tilkal buyutu jamilah artinya? Rumah-rumah itu indah. Iya, hakada barakallahu fiik. Rumah-rumah itu indah. Asanti.
Ba'da Bu Pipi, setelah Bu Pipi, silakan rokom khamsah. Bu Yanita, fadali, rokom khamsah, ikra'i Bu Yanita. Zalikal Khamsah Bu, nomor 5 berarti. bukan. Hazal Hazal darisu sahla. Hebatnya darsu. Saya bergabung Ustaz, jadi belum ngerti. Oh gitu. Iya, barakallahu. Dari tadi suaranya nggak kedengeran. Oh yaudah, nanti lagi ya Bu ya, masuk lagi ya, barakallahu. Iya. Iya, baik. Gunakan yang lain dulu. Setelah Bu Yanita, silakan tafadhol rokom khamsah. Bu Yuni, silakan Bu Yuni. Rokom khamsah. Hada durusu sahlan. Ulang. Hadihi. Ulang, bacanya salah tadi. Ulang. Oh, bacanya salah. Iya. Hada durusu. Bukan durusu. Sahlan. Bukan durusu ini. Apa bacanya? Darsu. Darsu. 6. Hada darsu sahlan. Bukan sahlan. Hadi. Bukan sahlan. Apa? Sahla. Bukan. Kan tidak ada menjadikan dia fathah. Oh, sahlun. Jamil Ibu. Sahlun. Ulang lagi. Hada darsu sahlun. Hada darsu. Nah, terus? Hada darsu sahlun. Sahih Ibu. Terus? Hadihi durusu sahlatun. Iya, barakallahu fiik. Mumtaz. Hada darsu sahlun. Hadihi durusu sahlatun. Ahsan. Terjemahkan Ibu. Hada darsu sahlun. Pelajaran ini mudah. Iya. Hadihi durusu sahlatun artinya kalau yang kedua pelajaran-pelajaran ini mudah. Iya, pelajaran-pelajaran ini mudah. Barakallahu fiik Bu Yuni, ahsanti. Selanjutnya rokom sittah nomor 6 setelah Bu Yuni kita lanjut ya ke sudah huruf Y, balik lagi berarti ke atas Bu Dede. Silakan Bu Dede rokom sittah 6. Rokom sittah. Dalikal jibalu ba'idun. Bukan jibalu, perhatikan. Ini ba-nya tidak panjang. Dalikal jibalu ba'idun. Bukan jibalu. Kalau jibalu begini tulisannya. Nih, saya tulis. Jibalu ya. Lihat nih, kalau jibalu. Jabalu. Iya, jabal. Dalikal jabalu. Iya, kalau jibalu kan gini tulisannya ya. Jibal ada alif. Nah, jibal. Kalau ini yang tidak ada alifnya begini berarti jabal. Itu bedanya ya. Jabalu ba'idun. Iya, dalikal jabalu ba'idun. 6. Ulang ya Ustaz ya. Ulang. Dalikal jabalu ba'idun. 6. Jamakkan. Tilkal jibalu ba'idatun. Jamil. Dalikal jabalu ba'idun, tilkal jibalu ba'idatun. Ahsan. Terjemahkan Ibu. Gunung itu jauh. Iya. Ya. Betul. Gunung itu jauh. Hakadha barakallahu fiik. Dalikal jabalu ba'id. Gunung itu jauh. Tilkal jibalu ba'ida. Gunung-gunung itu jauh. Ahsanti Bu Dedeh. Barakallahu fiik. Selanjutnya rokom sabah. Tafadhol Bu Dini. Ikra'i rokom sabah. Sabah. Hadzal maktabu maksurun. Nah, jamakkan. Hazihil makatibu maksuratun. Mumtaz. Hadzal maktabu maksurun. Kita jamakkan menjadi hadihil makatibu maksuratun. Masya Allah. Terjemahkan Ibu. Hadzal maktabu maksurun artinya apa? Meja ini patah. Ya. Meja-meja ini patah. Hakadha barakallahu fiik. Ahsan. Meja-meja ini patah. Namat bisa lihat ya. Maka kita kalau dijamakkan isi bisyaranya hadihi
sifatnya menjadi muannas mufrad. Barakallahu fiik Bu Nini, ahsanti. Selanjutnya raqam samaniyah, nomor 8. Bu Eli, fadal, raqam samaniyah. Ya, Ustaz. Samaniyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Samaniyah. Ustaz ya. Bu Nina. Bu Nina ya? Iya. Maksud ya? Iya, bukan panggil-panggil. Oh, begini Bu. Baik, nanti Bu ya. Salah Bu Eli ya. Ya, Iya, maaf iya, kelewat. Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Silakan Bu Eli. Ulang lagi. Samaniyah. Ya. Hadza masjidun jamilun. Masyaallah. Nah. Hadhihi masajidun jamilatun. Nah, kalau masajidu kan jamaknya setelah alif lebih dari satu huruf ya Bu. Kalau lebih dari satu huruf maka masajidunya tidak boleh bertanwin. Ulang lagi. Hadhihi masajidu jamilatun. Hakadza barakallahu fiik. Hadhihi masajidu jamilatun. Nah, terjemahkan Ibu. Hada masjidun jamilun. Ini masjid yang bagus atau indah. Betul. Terusnya hadi masajidu jamilah. Ini masjid-masjid yang indah. Hakadza barakallahu fiik. Ini masjid-masjid yang indah. Ahsanti Bu Eli, barakallahu fiik. Baik, selanjutnya tafadhol raqam 9 Bu Nina. Maaf Ibu ya, tadi mungkin tinggal. Ya, barakallahu fiik. Silakan Ibu. Hadihi 9 ya Pak Ustaz? Tis'ah. Sebutkan Bu, tis'ah gitu ya. Tis'ah. Hada masjidun jamilun. Tis'ah. Tis'ah 9. Tis'ah. Ya, hadihi sa'atun rohisotun. Nah, jamakkan. Tilka sa'atun rohisotun. Kenapa jadi tilka Ibu? Isim isyarahnya kan ini, berarti tetap sama ini. Tidak boleh jadi tilka. Ulang lagi. Hadihi sa'atun rohisotun. Nah, jawabannya? Tadi tilka salah ya Ustaz? Salah, kalau pakai tilka salah. Ulaika ya Ustaz? Nah, ulaika juga salah. Kan mu'annas ya? Iya. Haji lagi Pak Ustaz? Benar, sama hadihi. Karena kan sama-sama hukumnya muannas mufrad. Bagaimana jadinya? Hadihi sa'atun rohisotun. Hakadza sahih. Hadihi sa'atun rohisotun. Nah, ini ummahat yang saya maksud ya. Lihat nih, hukum jamak tidak berakal dihukumi muannas mufrad. Buktinya apa? Sama dengan sebelumnya. Nah, coba perhatikan Bapak tulis ya. Perhatikan ya. Rohiso itu artinya murah. Murah. Hadihi sa'atun. Hadihi sa'atun rakhisah. Ini adalah apa artinya hadihi sa'atun rakhisah? Bu Nina? Jam ini murah. Bukan jam ini murah, tapi ini kan mubtada, dia bukan badal, khobar. Kalau badal baru jam ini, hadihi sa'atu, ini baru apa? Artinya jam ini. Kalau ini bukan, ini jam. Jam murah. Iya, ini jam murah. Perhatikan ya. Rohiso itu murah. Lawannya goliyah. Kalau goliyah tuh artinya mahal. Nah, perhatikan omahat hadi sa'atun rohiso. Isim isyarah digunakan hadi karena menunjuk pada sa'ah, muannas mufrad. Rohiso sifatnya muannas mufrad karena sa'ah. Sekali kita jamakkan sama. Hadihi sama-sama hadi, cuma beda jamak. Sa'atun nanti sifatnya sama muannas mufrad. Rahisatun. Lihat tumahat. Hadihi sa'atun rahisah. Sama dengan di atas. Kok sama Ustaz? Padahal sa'ahnya kan beda. Ini mufrad yang satu jamak. Kita bilang apa? Secara hukum sama.
Hukum jamak tidak berakal hukum muannas mufrad. Maka isim isyarahnya sama-sama hadihi. Khobarnya, ini naatnya, sifatnya juga sama-sama muannas mufrad. Jadi seperti tidak ada perbedaan. Hanya perbedaan dari sisi makna saja. Begitu ya, Bu Nina ya? Bisa dipahami ya? Iya, Ustaz. Nah, barakallahu fiik Bu Nina. Selanjutnya, tafadhol. Iqra'i raqam 10. Silakan dibaca nomor 10 setelah Bu Nina. Selanjutnya Bu Endah. Iqra'i Bu Endah raqam 10. Asyrah. Ya. Tilka ta'iratun kabiratun. Jamil. Tilka ta'iratu kabiratun. Nah, jamakkan. Tilka ta'iratu kabiratun. Masya Allah. Sahih Ibu. Barakallahu fiik. Nah, kalau kita jamakkan umat perhatikan ya. Tilka ta'iratu jadi tetap sama. Tilka lagi. Tilka ta'iratu kabiratun. Nih, ini menunjukkan jamak tidak berakal sama seperti muannas mufrad. Terjemahkan Ibu. Tilka ta'iratu kabirah artinya? Itu pesawat-pesawat besar. Salah, bukan begitu terjemahnya. Lihat setelah isim isyarah ada alif lam. Berarti kalau ada alif lam. Oh iya, badal. Pesawat-pesawat itu besar. Pesawatnya satu dulu pesawat ya. itu besar. Ya. Terus yang kedua, pesawat-pesawat itu besar. Iya, barakallahu fiik. Ta'irah itu pesawat, betul sekali. Ahsan Bu Endah. Barakallahu fiik. Ahsan. Nah, umat perhatikan ya. Kalau ada isim isyarah, setelahnya ada alif lam, ingat ini badal. Berarti terjemahannya badalnya dulu. Pesawat itu besar. Kalau ini pesawat itu besar. Kalau yang di atas nih, hadisatun rakhisah. Setelah isim isyarah tidak ada alif lam. Berarti terjemahnya isim isyarahnya dulu. Ini jam murah. Bukan jam ini murah. Kalau di bawah ada alif lam, terjemahkan ini dulu. Pesawat itu besar. Pesawat itu besar. Hakada. Barakallahu fiik Bu Endah. Selanjutnya raqam 11, 11. Tafadholi Bu Evi. Iqra'i. Bu Evi raqam 11. Ahada asyar. Nah. Hadza qalibun jadidun. Nah. Haula'i tullabu jududun. Masya Allah. Kok tidak pakai hadhihi, Bu? Bukan, tapi pakai haula'i. Kenapa? Akil. Kenapa, Bu? Yang berakal. Betul, ahsan. Ini seolah-olah penulis ingin memberikan jebakan ya buat kita semua. Sebelumnya hadhihi tilka. Balik lagi ke haula. Nah, ini biar kita ingat dan perhatian. Ingat, tolib ini berakal. Betul sekali, Bu Evi. Masya Allah, sahih. Karena tolib berakal, maka kembali hukum berakal. Yang digunakan isim isyarahnya haula, sifatnya jadi jamak juga. Haula itullabun jududun. Masya Allah, sahih Bu Evi. Terjemahkan. Hadza tolibun jududun. Hadza tolibun jadidun. Artinya apa? Ini murid baru. Ini murid-murid baru. Ahsanti. Barakallahu fiik. Ini murid-murid baru. Barakallahu fiik Bu Evi. Ahsan. Nah, selanjutnya raqam isna asyar. Nomor 12. Selanjutnya setelah Bu Evi. Selanjutnya di bawahnya Bu Hanisa. Silakan Bu Hanisa. Raqam isna asyar. 12. Zalikar rajulu alimun kabirun. Jamil. Zalikar rajulu alimun kabirun. Jamakkan. Ulaikar rijalu ulama'u kibarun. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ulaikar rijalu ulama'u kibarun. Sahih Bu Anissa. Barakallahu fiik. Ibu kenapa pakai ulaika tidak tilka, Bu? Apa jawabannya kalau saya tanya? Kenapa bukan tilka kok ulaika? Iya, betul sekali. Nggak ada suara ibu. Karena rojulun berakal. Iya, karena rojulun berakal. Maka ya ulaika ya kembali ke hukum jama. Iya, barakallahu. Ini seolah-olah jebakan lagi ya. Maka alimunnya jadi ulama, dikejamakan kibar juga jadi jama. Barakallahu. Terjemahkan Bu Hanisa. Para laki-laki ini
seorang ulama yang besar. Masih mufrad satu dulu. Laki-laki itu bukan ini, zalika, Bu. Laki-laki itu ulama yang besar. Ya, terus. Jamaknya? Para laki-laki itu ulama-ulama yang besar. Iya, begitu. Barakallahu fiik. Ahsan. Para laki itu para ulama besar. Hakada Bu Hanisa ahsanti. Ya ini alim memang dalam bahasa kita jadi ulama ya. Padahal ulama itu bentuk jamak. Kalau kita sudah orang berilmu ulama. Padahal ulama itu buat jamak. Zalikar rajulu alimun kabir. Lelaki itu seorang yang berilmu besar. Maksudnya bahasa kita seorang ulama besar. Para laki itu ulaika rijalu ulama wa kibarun. Para ulama besar. Hakada. Barakallahu fiik Bu Hanisa. Kita masuk ke rakam salah satu asyar. Nomor 13. Bu Lia. Tafadhali salah satu asyar. Baik. Hadan naharu kabirun. Naharu atau naharu? Menjadi naharu. Salah, bukan naharu. Yang betul nahari. Bukan, yang betul nahru. Haknya sukun, Bu. Ha dan nahru. Oh baik Ustaz. Hadan nahru kabirun. Nah. Kemudian jadinya hadihin naharu kabiratun. Bukan naharu, bukan. Nahru atau apa jamannya nahru? Naharo. Bukan, jamannya anhar. Tajri min tahtihal anhar. Iya Ustaz apa? Iya, silakan ulang lagi. Ya baik. Hadza anharu kabiratun. Apaan. Hadihi anharu kabiratun. Iya, jangan lupa anharnya pakai alif lam ya, Bu. Jadi hadihil anharu, ulang lagi. Hadihil anharu kabiratun. Ahsanti, hadil anharu kabiratun. Ahsan. Barakallahu fiik, Bu Lia. Terjemahkan, Bu. Hadzan nahru kabirun artinya apa? Sungai ini besar. Ya, hadil anharu kemudian kabirah. Sungai-sungai ini besar. Iya, barakallahu fiik, Bu Lia. Ahsanti, mumtaz. Baik, ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang inilah ya faidah yang kita dapatkan tentang penggunaan dari jamak tidak berakal. Isim isyarahnya, lihat nih, isim isyarah pada jamak tidak berakal hadi dan tilka. Sifat yang digunakan juga bentuk mu'annas mufrad. Ya, waktu kita ternyata sudah jam 5:06 Ya, mohon maaf ummahat untuk latihan selanjutnya. Ya, tidak bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Karena itu nanti akan saya jadikan sebagai PR untuk ummahat latihan yang ketiga ini. Seperti apa pembahasan PR-nya? Di Zoom-nya tinggal 30 detik lagi. Saya takut mati tiba-tiba. Baik, nggak apa-apa ya. Saya jelaskan langsung. Kalau mati, mohon maaf ya. Baik. Do' fil amakinil khaliyah fima yali akhbaron munasiban. Letakkan di tempat-tempat kosong berikut ini khobar yang sesuai. Jadi sini sudah ada mubtadanya. Umat berikan khobar yang sesuai. Khobarnya bebas ya. Khobar apa saja menyesuaikan mubtada. Baik, itu caranya nanti saya sebutkan di grup. Mohon maaf sampai sini dulu pembahasan kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari anak pribadi. Wa aqulu lakunna jazakumullahu khairan katsiran. Saya tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.